Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Aji Susaini, host dari podcast Inside Kontan. Kali ini kita akan membahas soal pertumbuhan ekonomi dilihat dari kacamata industri dan market di Indonesia di akhir tahun ini. Sudah ada bersama saya Mas Andi. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, Baik, sehat Mas Anji. nanti Mas Andi akan cerita soal gimana industri di akhir tahun ini dan juga di tahun 2026. Ya. Kemudian di sampingnya ada Pojum. Apa kabar Pojum? Baik. Baik ya Pojum ya. Nanti Pojum akan cerita soal market kita yang happy katanya. Nah, kita mau buktikan happy-nya tuh karena apa? Atau masih ada yang ada masalah di bursa kita atau di market kita di akhir tahun ini. Tahun depan itu akan juga seperti apa gambarannya. Nanti Pojum akan cerita lebih dalam. Ya. Mas Andi, Siap. saya mau ke Mas Andi dulu. Pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini prediksinya seperti apa? Ya, oke. Makasih Mas Anji. Yang pertama kita harus kembali dulu ke pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 2 ya. Bahwa di kuartal 3 2025 itu pertumbuhan ekonomi kita itu melambat di 5,04%. Ya. Dibandingkan kuartal 2 2025 5,12%. 512 yang bisa kita plesetkan 5 plus 1 plus 2 itu 8%. Memang sesuai 08 dengan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Dan kita harus lihat nanti nih, kita harus uji di 2026 sampai 2029 apakah kita bisa sampai menyentuh level itu atau tidak. Nanti kita lihat. Nah, perihal tentang sumbangsi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2025 ini sebenarnya kan ada sektor manufaktur yang memang trennya itu cenderung meningkat ya. Itu kira-kira rata-rata tuh kuartal 2 kuartal 3 itu di atas 5%. Sementara 10 tahun terakhir itu enggak sampai segitu. Artinya memang ada tren peningkatan. Cuma apakah itu benar-benar nyata di atas kertas? Apakah itu benar-benar di atas nyata di lapangan atau cuma di atas kertas? Nah, karena gini, faktanya adalah daya beli masyarakat Indonesia itu bukan cenderung ya, kita udah lihat masih lemah sekali. Gitu. Di pertengahan tahun kita tahu fenomena Rojali, betul, gitu kan, dan Rohana jalan-jalan ke mall cuma lihat-lihat, nanya-nanya tapi jarang beli. Gitu. Nah, kemudian ini memang terefleksi dengan pelemahan daya beli. Konsumsi rumah tangga itu melemah loh, Mas Ajis. Konsumsi rumah tangga melemah itu karena faktor apa? Ya banyak faktor. Selain soal ekonomi global, ya ternyata ini memang ada rantai pasok yang tersendat. Terus pendapatan masyarakat juga lebih cenderung stagnan ketimbang tumbuh di atas inflasi. Bahkan mungkin inflasi sudah menggerus rata-rata pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. Dan ini kalau menurut saya sih jadi PR pemerintah ya. Itu sisi yang pertama. Nah, sisi lain kita jangan lupa di akhir tahun November, Desember, awal Desember yang lalu ada bencana di Sumatera ya, banjir dan longsor. Dan ini menyebabkan bisa mengusik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga seperti Selios itu kan sudah memprediksi bahwa kemungkinan besar dari berbagai asumsi dan angka-angka yang ada itu bisa menurunkan angka PDB itu sekitar 68 triliun. Kemudian juga lebih ekstrim lagi, DPR itu bilang memprediksi itu bisa menurunkan, bisa memangkas PDB itu bisa sampai 200 triliun. Wah, tinggi juga ya. Artinya kan ini kan perlu ada intervensi dari pemerintah ya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, sayangnya memang sampai sekarang kita masih pemerintah dan ya tentunya di tengah-tengah masyarakat ini masih sibuk dengan perdebatan pro kontra antara apakah ini perlu status bencana nasional atau tidak. Karena memang sesungguhnya ini membutuhkan intervensi banyak pihak ya. Kalau kita lihat di 2004 bencana tsunami itu dengan status bencana nasional itu banyak bantuan internasional mengalir dan itu juga cukup membantu proses pemulihan rekonstruksi Aceh. Atau mungkin kalau dinyatakan sebagai statusnya bencana nasional, itu akan ada konsekuensi dana dari pemerintah yang harus digelontorkan ke Sumatera. Ya betul, memang faktanya pun tanpa ada status bencana nasional, toh di hari pertama itu kan sudah ada intervensi juga, baik berbagai sumber daya dari pemerintah pusat ya,
baik Sebenarnya mau bencana nasional apa enggak tetap aja harus ditolong tuh ya. Harus betul. ditolong. Nah, ini kan kalkulasinya kan persoalan ada enggak uangnya. Ya, Kan persoalannya seperti itu nih. Ya betul. kan yang Karena kita APBN kita kan mepet ya. betul apalagi akhir-akhir ini walaupun ada beberapa kementerian yang mengembalikan dana ya karena Iya. tidak terserap programnya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari bencana di Sumatera itu memang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini ya. Pasti akan mempengaruhi dan memang mengusik pertumbuhan ekonomi Indonesia karena bahkan Sumatera juga kan menyumbang perekonomian juga Betul, dong, betul. cukup signifikan juga. Betul. Dan tadi kan prediksinya tadi PDB-nya itu bisa melemah hingga mulai dari puluhan triliun sampai ratusan Itu dari triliun. sisi produksi berarti ya. Betul, dari Produksi sisi- di Sumatera berkurang gitu berkurang, kan. iya, Sebesar itu. Ya, jadi memang cukup Belum masuk dana yang harus disokong ke sana. ya, jadi cukup krusial lah ya Cukup krusial. dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Ya, Nah, di sana kan juga banyak industri, betul. ya kan? Kalau kita lihat dari kacamata industri, Ya. yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita kan pasti manufaktur, Ya, ya kan? Industri betul. pertambangan, industri perkebunan, Betul. dan yang lain-lain yang besar. Hilirisasi masuk nggak itu? Ya masuk. Masuk ya? Ya, masuk. Nah, Masuk. di sana juga kan ada hilirisasi. Ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata industri, Mas Andi, industri kita di akhir tahun atau di sepanjang tahun 2025 ini seperti apa? Oke. 2026 itu melihatnya optimis atau tidak optimis? Di 2026. Oke, kita bicara 2025 dulu ya. Bahwa 2025 mengacu pada hasil survei kontansi terhadap puluhan CEO yang terbaru itu di Oktober 2025 yang sudah kita rilis, kecenderungan bahwa perusahaan itu lebih wait and see. Oke. Ya, melihat sebelum mereka melakukan atau memutuskan untuk ekspansi di di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026. Ini memang ya kita tahu ya bahwa sekarang ini kan ada dua sisi yang dilihat oleh publik dan juga di kalangan pengusaha ya, bahwa pemerintah memang di satu sisi ini ingin sekali menegakkan aturan. Betul. Ini dari sisi aspek hukum nih, Betul. termasuk soal penertiban Satgas PKH itu ya. Satgas penertiban kawasan hutan ya, Ya. untuk menertibkan izin-izin yang memang melanggar dan ilegal. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga kalau yang kami dengar ya gitu, maksudnya curhat para pengusaha bahwa memang sebaiknya memang ini perlu ada semacam komunikasi yang intensif ya antara pemerintah dan kalangan dunia usaha supaya nggak timbul semacam mispersepsi. Ya. Dan juga jangan sampai nanti ada kayak semacam istilahnya itu tebang pilih. Ya. Karena walau bagaimanapun juga penegakan hukum itu penting. Namun kita harus juga melihat ada sisi lain, misalkan iklim bisnis, iklim bisnis, konflik kepentingan dan iklim investasi, dan ini juga harus diperhatikan. Artinya memang ini ya kalau memang itu benar-benar ditegakkan, itu mungkin nggak masalah. Siapapun gitu ya. Siapapun ya. Jadi nggak tebang pilih. Nah, yang ada kan ini kayak semacam apa ya? Ya menimbulkan masih menimbulkan pertanyaan lah gitu, baik di publik maupun pengusaha. Kalau kami sih pasti tentunya setiap penegakan hukum terutama di lingkungan ya pasti mendukung ya. Ya, kita dukung ya. Betul. Penegakan hukum. Benar. Soal Satgas PKH yang sebenarnya menjadi perhatian publik itu karena industri-industri ini tuh penyumbang dari pertumbuhan ekonomi, betul ya? Iya. Ya kan, industri-industri ini padat karya gitu ya. Betul. Perkebunan, pertambangan, nggak tahu mungkin nanti yang lainnya lagi seperti apa. Karena yang masuk ke kawasan hutan itu mereka denda. Atau pemerintah denda. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu yang mungkin itu ya Mas Andi. Iya, bicara denda lagi ini juga masih menuai pro kontra ya. Karena terakhir kan para pengusaha dan penambang nikel itu merasa ada aspek keadilan dan proporsional di sini yang mungkin mereka nganggap ini terusik. Karena dendanya kan beda-beda. Yes. Nikel Itu berapa, berdasarkan batu bara apa berapa. itu? Nah, ini yang karena masih kalau saya lihat tuh kan untuk nikel itu paling tinggi 6 miliar. Ya, 6,5 miliar ya per hektar. Betul. Sementara untuk batu bara itu sekitar 230-an juta. Ya ada ya berapa. Nah, yang kayak begini-begini proses perhitungannya itu seperti apa Mas Andi? Nah, itu yang justru sekarang nih dipertanyakan terutama oleh kalangan pengusaha Ini mereka nikel. bisa banding nggak sih?
Itu ada proses, tahu saya sih ada proses keberatan ya. Oh. Di situ ada proses keberatan. Oh. Ya. Cuma tadi kan, nah di sini perlu kayak semacam Transparansi juga. ini kira-kira hitungannya dari mana Iya, gitu. betul. Ini yang menyebabkan tadi ketidak semacam Keengganan buat bekerja juga jadinya ya. iya tadi menimbulkan ketidakpastian. Berarti di ini iklim bisa usaha, iya. berarti ini bisa membuat investor yang masuk Jadi atau ragu. investor yang sudah masuk Iya, itu ragu untuk melakukan ekspansi. betul. Itu salah satunya. Ini dari obrolan-obrolan juga ya yang kami dengar gitu loh di kalangan pengusaha gitu. Secara prinsip ya tentu penegakan hukum penting ya. Cuma kan di sisi lain juga ada kalangan dari teman-teman NGO juga yang mengkritik. Ini jadi kesannya ini jadi kayak pemerintah itu cuma ingin mengambil dendanya saja tapi justru mengabaikan aspek lingkungan misalkan gitu. Jadi Iya, kayak iya. ada trade off di sini juga. Ya. Dan ini perlu juga menjadi perhatian dan juga komunikasi pemerintah harus disampaikan dong ke publik. Ya, Ini ya. model penegakan hukumnya dan tata kelola lingkungan serta dunia usaha ini seperti apa? Nah ini yang perlu dijelaskan juga. Jadi gitu. kelihatannya sekarang pemerintah Indonesia Ya. itu lebih kepada menyasar para korporasi ya, perusahaan-perusahaan ya, Ya. untuk apa? Ya kalau denda urusannya pasti ada uang kan yang masuk kan ke negara kan, Iya. gitu ya. Ya kalau di sawit, tambang itu Iya. kan menghasilkan pendapatan negara juga, Betul. Iya. ya kan? Ketika perusahaan itu tidak comfort, tidak nyaman, ya tentu saja bisnisnya juga akan terhambat. Betul. Yang nanti ujungnya akan juga tidak bisa memberikan pendapatan negara. Ya melalui PNBP. Melalui misalkan. PNBP. Betul. Seperti itu ya, Mas Ya, Andi. memang jadi ada banyak pertanyaan dan banyak spekulasi yang menurut kami gitu, menurut saya itu memang sebaiknya perlu supaya clear gitu loh, diklarifikasi oleh pemerintah. Ini sebenarnya model bisnisnya mau gimana ya? iya, benar-benar. bisnisnya tata kelolanya ini seperti apa gitu loh di Iya. di industri pertambangan dan industri lainnya. Karena tiba-tiba ada denda-denda seperti itu ya, ya kan? Iya. Kalau masuk kawasan hutan, waktu itu seperti apa? Saya juga nggak paham itu. Jadi masing-masing sektor punya aturan sendiri gitu ya? Iya, kok nggak? Iya, ada Kementerian Kehutanan kenapa, juga, Kenapa di tahunnya Presiden Jokowi tidak ada denda ketika orang masuk ke kawasan hutan? Ya sebenarnya sih mungkin aturan itu sudah ada ya. Sudah mungkin ada, ada mungkin denda administratif. Cuma memang mungkin tidak secara ini tidak masif Oke. ditegakkan. Nah, makanya ada spekulasi dan juga bisik-bisik atau bincang-bincang di publik. Jangan-jangan memang pemerintah ini sedang BU alias butuh uang. Oke, BU ya. Iya, bisa Benar-benar bisa spekulasi juga itu. begitu. Iya. Ya memang kan ujung-ujungnya kan memang supaya duit masuk ke negara kan. Betul. Ya. Nah, itu kan di sektor perkebunan dan tambang. Iya. Di sektor manufaktur seperti apa, Mas Andi? Oke, di sektor manufaktur sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Hanya saja memang nggak terlalu terpantau secara terlihat gitu loh, secara jelas ke publik. Karena di sini kan sebenarnya industri manufaktur kan termasuk industri pengolahan ya. Betul. Ya, itu juga sebagai penyumbang malah paling besar ya. Oh iya. Industri manufaktur. Tapi kan ada sub-sub sektor lain Heeh. yang sesungguhnya justru membutuhkan intervensi lebih, misalkan kayak di sektor tekstil ya. kaos kaki. Belum lama ini kan kayak misalkan industri udang nasional juga kan terpapar ya. Oh iya. Gara-gara isu cesium itu. Iya, cesium itu ya. Masih belum selesai ini urusannya. Ya rasanya sih belum mereda Tuntas. 100%, belum tuntas Belum tuntas. 100% ya. Belum tuntas. Iya. Iya. Jadi apa namanya, industri manufaktur juga sebenarnya lagi tidak baik-baik aja ya. Lagi tidak baik-baik Properti saja. seperti apa, Mas Andi? Ya, Karena gini, kemarin itu ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, itu tidak akan lagi memberikan izin perumahan baru di Jawa Barat. Moratorium. Artinya apa? Artinya Jawa Barat itu kan ada Depok, penyangga nih Jakarta, Betul. yang selama ini menjadi Bekasi. incaran dari para pengembang. Iya. Nah, ini kira-kira akan seperti apa gambarannya tuh nanti di industri ini? Oke, kalau properti ini kan juga ada kaitannya dengan yang pertama program 3 juta rumah. Udah sampai berapa juta? Nah, kita juga belum dengar tuh apakah terrealisasinya sampai berapa dan kira-kira daya serapnya seperti apa, anggarannya dari mana. Ini kan belum jelas. Betul. Itu satu. Dan ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan dari pengusaha properti juga gitu, mengenai kejelasan ini. Itu satu. Yang kedua, yang namanya properti ini ada kaitannya dengan daya beli.
Daya beli ya. Iya, itu Betul Daya Pak, betul kan belinya betul betul. turun gimana mau kalau beli dari rumah ya? betul. Kemudian juga ada kaitannya dengan bunga yang kompetitif, gitu Hmm. kan. Daya beli ada kalau bunganya memang kompetitif, Ya. gitu. Pembiayaannya juga bisa terjangkau. Dan ini yang perlu dijawab. Ya memang sih BI rate cenderung turun. Ya. Cuma persoalannya adalah apakah itu diikuti sama Bunga kredit. penurunan bunga kredit? Kan enggak juga. Betul betul Iya. betul. Jadi ini banyak aspek dan banyak faktor yang mempengaruhi, Mas Ajis. Termasuk Kemarin ada ngomong bank ada juga yang aturan baru DHE ya. itu aturan Iya, DHE. aturan DHE juga yang justru mempersempit ruang gerak dari industri perbankan iya, swasta ya. swasta terutama. Jadi ada kesan, lah ini kalau semuanya jadi kayak ekonomi komando dan yang operasionalnya ini para BUMN ini ada Oke. apa gitu. Hmm. Karena ini juga perlu di Perbanas kalau nggak salah udah protes ya soal itu ya. sudah protes ya, ya makanya mempertanyakan juga kan. Mempertanyakan. Iya. Hmm. Belum lagi dari sisi devisa hasil ekspor yang di hold. Ini juga kan protes juga. Iya, Ada iya. keberatan juga dari industri pertambangan ya, Iya, iya. bahwa ini juga mengganggu cash flow mereka. Betul. Gitu. Jadi ini banyak hal yang memang mesti ya kita harus hati-hati dan pelan-pelan untuk. Iya. Padahal magangnya sudah setahun ya. Pemerintahan sekarang kan. Oh iya, Ya, harusnya udah di- lebih iya harus udah terkoordinasi. lulus program magang mestinya. lulus program magang ya. Betul. Jadi kalau misalnya di tahun di tahun ini korporasi banyak dilingkupi banyak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang kurang mendukung, Iya. itu di 2026 pasti tergambar dong. Iya, mestinya. Jadi terakhir ya bahwa Bank Dunia yang saya baca itu sudah mengumumkan ya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Itu pemerintah kan 5,4 ya di APBN, 5,4% tumbuh. Sementara Bank Dunia itu sekitar 5%. Oke. Artinya lebih rendah dibandingkan ekspektasi pemerintah. Ya setidaknya nggak jauh-jauh lah, masih kita terjebak dalam 5% ya. Iya 5%. Padahal kalau ini bahasa sederhananya dengan ditopang oleh konsumsi, ya kan, pemerintah tidur pun kayaknya pertumbuhan ekonomi sih masih tetap Masih terjaga. tetap terjaga ya. Asal Iya, iya, iya. konsumsinya tuh tetap Iya, ini. jadi emang kalau dilihat dari ulasan Mas Andi soal Iya. industri yang punya kontributor Iya. besar dalam pertumbuhan ekonomi ini dilingkupi banyak kebijakan-kebijakan yang tanda kutip tidak transparan Iya. dan juga komunikasinya juga tidak Kurang baik lancar, gitu ya, betul. kurang lancar sehingga banyak pengusaha bertanya-tanya gitu ya, Iya. punya praduga gitu ya, bahwa aturan-aturan ini juga sebenarnya untuk menumbuhkan atau untuk mematikan. Iya. Nah, itu kan juga perlu jadi concern gitu ya. Betul. Otomotif juga ya, Iya. banyak masuk perusahaan-perusahaan dari China gitu Iya. ya. Terus kemudian yang sekarang investasi itu Jepang itu seperti apa, itu juga turun kan penjualan mobil dan motor? Ya turun. Turun ya? Turun. Oke. Heeh, Ya betul. kita mungkin penjelasannya kita akan beralih dulu Ya. ke Pojum. Saya mau nanya soal market. Iya. Udah hijau terus ya. Kalau market lagi bulan apa itu kan Purbaya bilang katanya IHSG 9.000 katanya dia 9.000. katanya. Memang beberapa minggu terakhir ini all time high terus. Rekor terus dia. IHSG ini. Dibantu siapa? Kan pertanyaannya itu ya. Iya. Nah, Atau jangan-jangan dibantu buzzer-buzzernya juga. saya nggak tahu ya. Cuman maksudnya gini, mungkin kalau di IHSG itu kan sebenarnya mungkin permainannya ekspektasi ya. Ekspektasinya ini memang dengan pola yang lebih agresif lah. Agresif ya. Ya dari Berarti ini ekonomi agresif nih. agresif ini Oke. pro growth gitu kan. Pro growth. Dia orang-orang berpikir bahwa ini bisa nih bahwa saham-saham yang selama ini kan memang, jadi kalau dilihat itu IHSG Ya. dalam, saya ngelihatnya baru 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir itu tumbuhnya cuma single digit. Single digit. Single digit, bahkan minus di tahun yang double tuh cuma di tahun 2021. Oke. Ya, itu yang IHSG ya. Oke. Itu ya, kalau IHSG itu kan indeks untuk semua harga Semua, saham. betul. Ada sekarang total 900-an. 900-an emiten ya? Emiten. Oke. Nah, itu kan macam-macam ya, ada yang gede, ada yang kecil gitu kan. Nah, makanya kalau kita mau lihat saham-saham besar, biasanya kita lihat indeksnya itu LQ45. Oke, itu Ya kan? penopang ya.
yang besar, Yang saham-saham besar. besar Ya, gitu, ya, yang ya. paling liquid sebenarnya. Nah, itu kalau dari 2021 Mm-mm. ya benar single digit, bahkan minus. Gitu Hmm. kan. Minus di 2024 kemarin minus. Kalau di 2024 kemarin IHSG-nya minus 2, Ya. ini minus 14%. Oh. Jadi nyimpen duit malah berkurang duitnya. Duitnya berkurang ya? Iya kan? Iya, Iya kan? Intinya kan gitu. Kalau kita ngeliat indeks IHSG di 2025 ini happy semua karena sampai kita tapping ini ya 20-an 2% di IHSG, sementara RQ 45 18%. Wow. Udah double digit semua. Oh. Kejutan Udah ya, sangat Mbak ya. optimistis ya. Nah, kalau ngomong yang mana yang Nah, ini menopang? kan berarti gini, kan nggak inline nih sama Nggak industrinya inline, nih. nggak inline. Tidak Ini inline. gimana bisa menjawabnya seperti apa, Pok? Kalau dari mungkin karena gini, karena beberapa tahun terakhir itu sepertinya orang kan gini, kan kalau orang beli saham itu kan biasanya dia melihat gimana sih kinerjanya. Betul. Nah, fundamental ya. fundamental. Ya. Nah, biasanya Betul. pada saat beberapa tahun terakhir yang seperti saya tadi bilang, itu tuh kayak nggak bergerak kemana-mana. Jadi saham yang tadinya mungkin harganya 1.000 ini Iya. ya kayak turun gitu kan valuasinya, karena walaupun dia nggak bergerak kemana-mana, sementara nilai asetnya udah bertambah, nilai penjualannya, laba bersihnya udah bertambah, tapi dia harganya segitu terus, kan artinya valuasinya perusahaannya itu memang di bawah gitu. Jadi udah beberapa tahun itu nggak bergerak beberapa perusahaan besar gitu. Nah, sekarang kalau tahun ini sebenarnya pergerakan saham kan banyak ditunjang sama saham-saham konglomerat. Ah, itu dia. Saham-saham yang langsung ARA tiap hari ya. Enggak ARA tiap hari. Saham-saham hari ini konglomerat. ARA, Supa kan ARA. Oh, itu kan baru IPO. Iya, kan konglomerat juga kan? Iya, betul. MTEK kan? Nah, jadi memang ada beberapa konglomerat yang menunjang lah untuk ini. Nah, sementara di akhir tahun barulah beberapa perusahaan besar yang mulai naik karena udah dianggap Maret itu kemarin kita Maret April itu yang lagi trade war ya. Ya. Anjlok tuh kan semuanya. Nah, itu naik tuh makanya semua intinya happy lah gitu kan kalau di bursa. Artinya perubahan menteri keuangan itu juga mendorong optimisme di market. Iya. Dan karena gini, kalau kita ngomongin globalnya sendiri, ada beberapa peristiwa yang menunjang sebenarnya. Karena kan gini, The Fed, suku bunga acuan global itu menurunkan berapa kali dia? 3 kali. Jadi gini, kalau di investasi selama bisa nyimpen, katakan gampang lagi nih, kalau kita nyimpen uang di deposito bisa gede, ngapain kita nyimpen yang susah-susah kan gitu? Ngapain kita bikin usaha gitu kan? Nah, suku bunga acuan inilah yang dianggap risk free. Jadi nggak ada resiko. Nah, si The Fed ini, suku bunga acuan global ini turun karena selama ini terlalu tinggi, makanya orang nangkring lah. Nangkring, uangnya di situ aja. Nangkring uangnya antara di obligasi, di ini. Nah, sama dengan di Indonesia juga. Jadi begitu suku bunga acuan dunia turun, Indonesia juga ikut turun. Suku bunga acuannya tadi kita sempat sebut ya. Itu pasti akan masuk ke uang yang tadinya nangkring di obligasi atau di deposito atau dimanapun, itu akan lari ke saham atau instrumen investasi. Instrumen investasi. Itu salah satu poinnya. Dan kelihatannya untuk di market kita memang sebenarnya ada penambahan ini akun apa nih? Yang investor. Aduh, aku belum cek ya. Tapi kelihatannya karena gini. Mungkin makin bergairah ngelihat ini, jadi makin banyak orang mau yang tadi dibilang jangan di deposito, udah kita main saham aja gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa jadi. Aku belum cek jumlah investor ya. Tapi sebenarnya karena jumlah investor juga kadang-kadang ada fenomena kalau ngomongin IPO nih. IPO itu kan saham pertama masuk ke pasar. Listing di bursa. Betul. Nah, biasanya kalau dia IPO
orang-orang itu akan melihat, oh ini siapa nih, perusahaannya gede, Punya siapa? punya siapa, satu. Oh, Terus yang bawa siapa nih? oke, Kayak kayak oke. kayak yang apa namanya, administrasinya tuh siapa. Iya, iya. Nah, begitu dia ketahuan, oh ini punya track record bagus. Jadi arah tadi tuh Iya, iya, bisa iya. berhari-hari gitu Bisa kan. berhari-hari. Arah itu kan Hmm. apa istilahnya? Oh, kepanjangannya? Kepanjangan. Auto Automated reject reject atas. Atas. Nah, jadi itu bener mentok gitu ya. Iya, iya, Naik iya. mentok gitu. Nah, dalam satu hari itu Itu kan kalau bisa nggak dimentokin tembus itu ya terus. kalau nggak dikasih batas tembus ya 25% gitu kan, Iya, beberapa 25%. hari kan. Ya Betul. lumayan kan, dapat beli sehari dapat 25% ya. Betul, betul. Persoalannya IPO itu kan di kuota, ya Betul. kan? Di kuota. Nah, kuotanya itu cuman kalau misalnya investor kecil-kecil, kan sekarang ada IPO nih. Jadi Ya. kalau mau beli lebih gampang. Investor Hmm. kecil-kecil cuma dapat 1, 3, 5 gitu kan. Yes, 5 ya. lot kecil-kecil gitu Betul, loh. betul, Nah, betul. akhirnya ada fenomena ternak SID katanya. Ternak SID. Ternak akun ya. Tapi Ternak kalau dilihat akun. fenomenanya memang kenapa itu sering perusahaan-perusahaan konglomerasi gitu ya. Itu memang IPO-nya hanya 10%, 8%. Itu memang biasanya mereka memang kayak gitu strateginya. memang strateginya mereka untuk kayak apa ya, membuat memang dijaga. Biasa kalau IPO itu kalau perusahaannya bagus atau yang bawa ke sana itu bagus pasti dijaga. Itu pasti dijaga. Itu satu strategi aja lah ya Memang dari satu perusahaan ya strategi, untuk supaya apa saham orang happy gitu Happy. beli, pegang ini. Kan nggak begitu eksklusif jadinya ya. nggak begitu beli langsung anjlok itu kan males ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dilihat ya dari apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada yang pun yang masuk, yang baru-baru, itu memang perusahaan-perusahaannya memang tokcer ya. Nggak tokcer juga. Jadi mungkin kalau saya belum cek, tapi kalau penglihatan saya di 2024 sama 2025 ini nggak sebanyak 2024 memang jumlahnya. Tapi dari sisi kualitas kelihatannya lebih baik. Lebih baik di 2025. 2025 kelihatannya. Nah, yang soal apa saham-saham gorengan yang Purbaya pernah bilang itu memang bisa diberantas gimana caranya, saya nggak ngerti juga Nah, gimana itu dia caranya. makanya kan ini agak ini juga kan agak sulit lah ya untuk yang seperti itu ya. Karena dari sisi peraturan dan undang-undangnya sendiri itu masih memungkinkan, masih agak terlalu lemah untuk ditindak gitu ya. Misalnya ada ya sekarang influencer misalnya bikin di sosial media masuk di sini. Nah, ini masuknya apa ini gitu kan. Nah, itu yang aturan-aturan itu yang kita perlukan ya. Yang belum ada. Tapi pasar kayaknya kalau terlalu ketat juga agak sulit ya bergerak ya pasar. Karena ngomong-ngomong kalau ngomongin pasar saham di Indonesia itu tuh udah bertahun-tahun ya sebenarnya dia berdiri ya, tapi jumlah investor tuh nggak banyak. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Berarti edukasinya kurang. Sepertinya begitu. Atau keuntungan yang kurang, jadi orang nggak mau masuk ke situ. Nah, biasanya memang begitu. Makanya kalau inget tahun 2020 pas lagi awal-awal COVID itu orang kan nggak ada kerjaan tuh. Ya, nah, itu kalau seingat saya jumlah akun investor di tahun 2020 itu meningkat tajam di situ. Justru sebelumnya itu nggak pernah bergerak kalau saya ingat saya nggak pernah di atas. Malah bergerak ya? Iya. Bertambah ya? Iya. Nah, karena memang pasarnya juga lumayan naik waktu itu di 2020 itu. Iya. Memang kalau dilihat dari nggak nyambung sama yang nggak nyambung ya kan? Nggak nyambung. Cerita soal industrinya seperti apa, kemudian kalau dibilang secara fundamental mungkin agak sedikit nyambung di justru di rupiah. Nah, nilai rupiah Indonesia ini kan dari awal tahun itu rupiah ke USD ya. USD ya, yang paling jadi acuan ya. Itu udah dari 14.700 sekarang itu 16.700. 16.000. Iya. Ya, Jadi simpen dolar aja dulu ya. Ya. Tahun depan akan nggak tahu juga, karena karena dolar sendiri juga memang masalah ya. Emas mungkin, emas all time high juga, emas internasional itu all time high. Iya. Karena hampir semua bank sentral di dunia itu lebih percaya emas daripada
yang lain gitu ESG kan. ya. Jadi emang emas ini jadi buruan. satu investasi cantik, Investasi ya kan? alternatif yang Alternatif menggoda. yang Iya. menggoda. Kemarin tapi nyari emas susah ya? Nyari emas susah, ya karena pasokan di dalam negerinya juga nggak ada, gitu. Terbatas, Jadi ya kan. kita jadi investor susah ya? Impor juga nggak boleh, gitu. Atau boleh sebenarnya, tapi kayaknya agak sulit untuk impor bahan baku untuk produsen yang kan di Antam itu ya. Tapi emang menarik ya, perbincangan soal pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi industri dan Sektorial ya? Iya, sektorial dan sisi market gitu ya. Sebenarnya ada gap yang besar. cukup besar dan berbeda sekali fundamentalnya seperti ini, ternyata marketnya nih happy gitu ya. Nah, ya ini mungkin bisa jadi ini juga ya, bisa jadi pelajaran juga nih. Dan kita juga mesti hati-hati juga kalau investasi di perusahaan-perusahaan yang sekarang ya, yang masuk di Karena sebenarnya fundamentalnya begini gitu. Udah 900 emiten ya, udah lebih dari 950-an. 950. Baik, Sobat Kontan, tadi kita sudah mendengar soal bagaimana industri menopang pertumbuhan ekonomi, ternyata memang sedang tidak baik-baik saja, dan juga di bursa atau market yang happy, tapi juga masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di sisi market, di sisi industri. Nah, ini kan saling melengkapi. Nah, kita mengulas soal pertumbuhannya seperti apa dilihat dari dua kacamata ini. Dari saya, Aji Susaini, kita akan kembali lagi di podcast Insight episode selanjutnya, yang lain topik-topiknya yang lebih tajam ya, lebih mendalam nanti. Dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.